Bismillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف العرب والعجم. محمد خير من يمشي على في جامع. محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم. محمد تاج رسل الله كتبة. محمد صاحب الإحوال والكريم. محمد ثابت الميثاق حافظ. محمد أخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بالنور طينة. محمد لم يزل نورا من الكدم. محمد حكيم للعدل ذو شرف. محمد إنعام والحكم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد خير خلق الله مضار. محمد خير
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه محمد ذكره محمد
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah Majelis Ta'lim Musalla Syairus Salikin Bumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-8 daripada bulan Jumadil Akhir. Kembali kita dikumpulkan Allah dalam sehat wal afiat. Ditetapkan Allah kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah yang memberikan kepada kita, Allah pun yang akan menerima dari kita insya-Allah. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaika. Ya Allah, ketaatan yang kami lakukan ini datangnya darimu. Wabika, dan dengan kekuatanmu, pertolonganmu kami mampu melakukan taat ini. Wa ilaika, dan kembali kepadamu ini amal perbuatan kami persembahkan. Allahumma hadza minka wabika wa ilaika wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan ikrar atau pengucapan dengan memaknai di dalam hati kita, memahami makna ketaatan yang kita lakukan adalah datangnya dari Allah. Kemampuan kita untuk taat pun datangnya dari Allah, dan kita berbuat amal ini pun kita persembahkan untuk Allah. Maka tidak akan muncul rasa sombong atau merasa ujub, merasa lebih darimu ketika kita menyadari mampunya kita taat karena Allah. Allah memilih kita dan Allah memberikan kemampuan untuk kita. Begitupun dalam kemampuan kita menahan diri atau menjauhkan diri kita dari kemaksiatan pun dari Allah. Kekuatan datang dari Allah, kemampuan muncul dari Allah, dan kita pun melakukan hal tersebut untuk Allah. Kita meninggalkan maksiat, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang buruk, bukan karena manusia tapi karena Allah. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaik wa la haula wa la quwata illa bik. Ma'asyiral ahbab hadirin alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita di musala yang berberkah ini untuk melanjutkan kembali kebiasaan baik kita. Majelis yang penuh berkah kita awali dengan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah, memuji Rasulullah, menyebut-nyebut nama Allah dan Rasul dalam ucapan kita tadi. Mudah-mudahan itu semua sudah menjadi bagian yang terbesar kita dapatkan dari majelis yang kita lakukan. Ditambahkan lagi kita akan mengupas sedikit banyak daripada apa yang dituangkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Masih kita dalam pembahasan mengenai maksiat kaki, maksiat yang dilakukan oleh kaki. Secara global
secara umum kaki ini dikategorikan bermaksiat ketika kita gunakan untuk yang tidak diridhoi Allah. Baik itu dengan kita menggerakkannya atau kita menjalankan kaki ini berjalan menuju ke tempat-tempat atau menuju untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Maka kaki kita dianggap bermaksiat kepada Allah. Termasuk yang disebutkan beliau kemarin, ketika kita mendatangi orang-orang fajir untuk duduk bersama mereka untuk ikut bersenang-senang, menikmati kesenangan, ketenangan bersama orang-orang yang fajir. Fajir ya, bukan tajir. Fajir itu fasik, orang-orang yang banyak gawe buruk, ngomong yang berumuran dengan perbuatan dosa. Fajir, fasik sama itu ya, artinya sama. Nah, kalau kita senang duduk, tempat siujang. Tahu tempat siujangnya apa kata makan minum jaga cogok ngeriba atau tempat yang sifatnya di situ banyak kelalaian bahkan ada maksiatnya. Walaupun kita tidak ikut melakukan kemaksiatan, maka kita termasuk juga duduk ke tempat seperti itu, menikmati ketenangan, kenyamanan, duduk sama fasik dengan segala macam makanan minuman itu termasuk maksiat juga. Maksiat itu pertama kita datang ke tempat buruk, kedua kita menguatkan mereka untuk terus bertahan dalam keburukan itu. Ngapa digewang? Ada yang melok. Itu. Kemudian dikatakan juga kemarin, yaitu kalau kita mendatangi salatin, orang-orang pejabat, penguasa, pemerintah atau orang kaya yang fasik, mendatangi tempat mereka untuk mengambil faedah kemanfaatan untuk pribadi kita, untuk kelompok kita. Itu kalau mereka orang-orang yang fasik, penguasa yang fasik, orang kaya yang fasik, pejabat yang fasik, maka itu sama seperti yang pertama tadi. Lalu ada yang ketiga, kalau kita datang kepada orang-orang yang kaya tapi soleh, mendatangi orang yang kaya tapi soleh, kalau karena kesolehannya bukan karena kayanya, bagus. Banyak kita bahkan di Palembang pun kita dapatkan ada ustaz-ustaz kita kiai yang masya Allah majlisnya belagak. Kalau kita duduk di majlis tunjuk makanan, ya memang terkenal mobilnya ada dua, ya, motor embeng yang lain, dia punya usaha itu kaya. Tapi kita datang bukan karena kekayaannya, karena majlisnya, karena ustaznya, karena ilmunya bagus, itu taat. Tapi kalau tujuannya salah, mereknya kan dua mereknya, tajir soleh, bukan tajir be, bukan soleh be. Wong yang kaya, ghaniyun soleh, wong kaya yang soleh. Ketika kita tujuan kita datang ke dia, ngejar ghani, rina, ngejar kekayaannya, maka kita dianggap bermaksiat. Bahkan kalau kita di situ menampakkan kesan kita menunduk, tawadhu dengan orang seperti itu, wong kaya yang soleh, kita datang dengan tawadhu, merendahkan diri, tapi bukan karena kesolehannya, karena kekayaannya, maka hilang 2/3 iman kita. Mak mana kalian kita datang dengan fajir tadi, pejabat, penguasa, pengusaha yang fasik, fajir, merendahkan diri kita, tak tahu lah, habis mungkin sudah. Kalau terhadap orang kaya yang soleh, kita mendatangi dia dengan tawaduk, merendahkan diri demi mengharapkan pemberian dari dunia yang dia miliki, bukan karena kesolehannya, karena dunianya, maka hilang 2/3. Mak mana kalau kita datangi wong yang bukan orang soleh, hilang iman kita. Ya, sekarang ni aji mumpung, banyak orang mumpung lagi, orang lagi banyak nak ngambil ke duit, pakai. Jangan. Ya. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Wa'lam, bismillahirrahmanirrahim, berkata Imam Ghazali, wa'lam annaka in qasarta fa ilaika yarji'u wa babalhu wa in samarat fa ilaika ta'udu thamaratuhu wallahu ghaniyun anka wa an amalika wa inna ma kullu nafsin bima kasabat rahina wa iyyaka an taqula innallaha ta'ala karimun rahimun yaghfiru dzunubal musah fa inna hadhihi kalimatun haqq uridu bihal batil. Imam Ghazali mengingatkan kepada orang-orang yang hatinya berpenyakit,
yang mereka bermaksiat tapi mengharap rahmat Allah. Mereka tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Ghafur. Allah kalau kita minta ampun pasti diampuni, kalau kita buat salah pasti dimaafkan. Benar, memang Allah punya sifat seperti itu. Wal Ghaffar, sangat pemberi maaf. Rahim, Wadud. Tapi ungkapan seperti itu, kalimatnya benar tapi kenyataannya batil. Kenapa? Ini akan membuat seorang naudzubillah istidraj. Dia akan terus melaksanakan kemaksiatan dan tidak pernah merasa takut terhadap azab Allah. Ngapa? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Benar ucapan kau, tapi sikap kau itu salah. Wa iyyaka, hati-hati kau, kata Imam Ghazali, antagula, engkau mengatakan innallaha karimun rahim. Allah itu Maha Pemurah, Maha Kasih Sayang, Maha Pemberi Ampunan. Yaghfirudz dzunubal usah, ngampuni dosa orang-orang yang berdosa, pembuat dosa. Fa inna hadhil kalimatul haq, ucapan ini benar, tapi uridu bihat batil, tapi tujuannya batil. Orang akan tertipu. Ya, naudzubillah min dzalik. Memang begitu banyak pintu ampunan, pintu maaf dari Allah ya ikhwan. Setiap gerak-gerik kita ini banyak pintu ampunan dari Allah. Lewat solat baik kita dapat ampunan. Sebelum solat, ketika kita wuduk sudah dapat lagi ampunan. Ya, bahkan begitu besar. Nah, kalau ada orang bermaksiat melihat yang diharapkan Allah misal, lalu dia ngomong kaget, kalau wuduk kan kata Rasulullah, dosa-dosa di muka kita ni akan luntur. Akan luntur. Menganggap gempek, menganggap gampang, menganggap rendah. Akhirnya dia bermaksiat, lalu dia berwudu dan dia menganggap selesai urusannya. Oh tidak. Ya Allah masih sayang, Allah anjur kesempatan itu. Tapi boleh jadi Allah tidak anjur kesempatan kita untuk taubat. Dan ulama mengatakan menyepelekan pemberian Allah seperti ini justru cuma maksiat lebih besar dari maksiat itu sendiri. Menyepelekan ampunan Allah, kasih sayang Allah, meremehkan, itu menjadi maksiat yang lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Wa sahibuha mulaggab bil hamaqah, wong yang melakukan hal seperti tadi, dia bermaksiat lalu menggampangkan urusan maksiat dengan mengatakan Allah bakal ngampuni dosa kita, Allah Rahim, Allah Ghafur. Atau kadang-kadang naudzubillah mengandalkan syafaat Rasulullah. Memang syafaat Rasulullah itu ada, memang Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Sekarang jadi pertanyaan paling besar, apakah kau mampu bertahan menjadi umat Rasulullah sampai wafat? Hari ini, saat ini kita menjadi umat Rasulullah. Tapi berapa banyak orang yang hari ini menjadi umat Rasulullah, besok ketika wafat dia sudah tidak lagi menjadi umat Rasulullah, keluar dari Islam. Dan kalau dia mengatakan seperti itu, kaget kita bakal dapat syafaat Rasulullah. Rasulullah bakal nolong itu di akhirat kaget. Dan dia meneruskan maksiatnya. Makanya orang perbuatan ucapan tersebut lebih besar dari maksiat itu sendiri. Artinya mempermainkan pemberian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menolong umatnya. Orang seperti itu disebut hammaqah, digelari oleh Rasulullah hammaqah. Di bahasa kita, di bahasa Palembang juga hammaqah, ahmak. Ya. Awak tekak bantah, jadi kita tekak bantah, lah salah tapi ngotot. Diajari dak galak lurus. Uji mek kita ngomong, ahmak ni budak ini. Lah dia omong ndak usah masih tekak. Keluarlah kalimat ahmak. Ya, kalau Palembang asli maki kalimat itu. Tak tahu budak baru sekarang paham tak? Woi, ahmaknya budak-budak ini. Lah dia omong ni, maghrib balik masih bekerja-kerja. Artinya tekak bantah. Tekak tu ngelawan, tak nurut. Ngebantah, jawab. Ini ahmak. Hammaqah. Sumber dari bahasa Arab. Rasulullah pernah mengucapkan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW haitsu qala al-kais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut
wal ahmaq man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, siapa tu orang yang disebut Qais, Al-Qais. Qais tu orang yang cerdas, yang pintar, yang bagus. Nabi tak ngomong orang yang punya titel ini, orang yang hafal ini, yang hafal itu, tidak. Yang pacak ini, pacak itu, tidak. Tapi Nabi memberikan tolak ukur dengan tolak ukur akhirat. Orang yang dikatakan cerdas menurut Rasulullah, Al-Qais man dana nafsahu, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Dalam riwayat hadis lain yang mengatakan man kathura dzikral maut, orang yang banyak mengingat kematian. Orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan saat ini ketika hidup untuk bekal setelah kematian. Macam sekarang ni banyak ya di antara ikhwan mungkin yang nak mudik liburan, bukan tahun baruan bukan. Nak liburan sekolah budak, nak ke Lampung, nak ke Jambi, nak ke Banten, nak ke jauh, nak ke Bandung, nak ke mana jatuh ni. Niat liburan, tapi jangan salah. Ya, liburan yang jangan mendatangkan maksiat dosa buat anak kita. Diajak ke Ancol, diajak ke Pantai Kuta, tengok orang setengah telanjang. Diajak main sini ke waterboom, tengok pakai bikini. Kesianlah anak kita. Ya, kita ecek-ecek nyagai budak pula. Ya, ecek-ecek nyagai budak. Mata lagi kanan lagi kiri. Datang ke dosa. Maksiat sekeluarga. Jangan, liburan ini nikmat dari Allah, ikhwan. Gunakan untuk yang baik. Seharusnya kamu saat ini yang punya anak libur sekolah, bawa ke majlis. Tak terjengok caknya budak kecil majlis malam ni. Jadi bawa ke majlis. Kemarin alasan kita tak ngawak budak gara-gara dia sekolah. Sekarang libur, ajak. Jadi tak usah dalu-dalu. Maghrib isya, habis asar jadilah. Habis isya ajak balik. Ya, jangan diajak yang habis isya balik jam 10, apalagi balik jam 11. Ya, yang kira-kira mampu diajak. Menyiasati, salaman, berdoa, hadir majlis, tanamkan kecintaan kepada perkumpulan yang baik dan orang-orang yang baik. Ajak silaturahmi, ya kawan. Kenal kewak bibi kita, sepupu kita. Ajak juga silaturahmi kepada ahli kubur. Yang dia tak tahu kuburan nenek yang mana, kuburan kakek yang mana, dia tahu. Biar dia tahu, ajari cara jauh kubur. Wahakadha. Nah, Al-Qais orang yang banyak mengingat kematian dan dia mempersiapkan wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya persiapan untuk setelah kematian, mulai dari alam kubur, di padang mahsyar, sirat, mizan, sampai masuk surga disiapkannya. Itulah orang yang cerdas. Inilah orang yang dikatakan uji bahasa kita memikirkan masa depan. Memikirkan masa depan, memikirkan ma ba'dal maut. Apa yang nak aku dapat kalau aku habis mati kaget, kuburan aku mak mano, tegang dah, harum dah, lemak dah, sejuk dah, nikmat dah. Itu yang dipikirkan oleh kita sebelum kita wafat. Lalu aku kaget dibangkitkan di padang mahsyar, begitu kepanasnya manusia, apa aku kepanasan juga, apa aku pacak idak kepanasan. Kata Nabi, ada orang idak kepanasan, yudhilluhumullah bidzilli la yadhillu illa dhilluh. Yang mana pada hari kiamat di padang mahsyar itu ada kelompok-kelompok manusia yang Allah akan naungi mereka dengan payung dari Allah, yang mana saat orang kepanasan mereka tidak kepanasan. Di antaranya banyak minhum al-mutasaddiqin, wong yang rajin bersedekah. Semakin banyak dia sedekah, semakin besar payungnya. Orang yang senang menyenangkan hati orang lain, itu juga dapat. Termasuk juga orang-orang yang disebutkan itu imamul adil, pemimpin yang adil. Orang-orang yang begadang malam untuk ingat Allah, orang yang menangis karena takut sama Allah.
itu semua akan dapat payung. Termasuklah juga orang yang rajin melakukan i'adatus shalah, mengulangi salat. Lah salat isya di musalla, balik ke rumah bini diajak salat berjamaah, salat lagi dia ngimami. Niat i'adah itu juga akan mendapatkan. Imam Suyuti mengumpulkan tak kurang ada 70 amalan yang bisa menjadikan seorang itu mendapatkan naungan di hari di padang mahsyar saat panas terik matahari sangat dahsyat. Di atas kepala kita adem, ayem, tenteram, tenang. Termasuklah orang-orang yang membuat payung buat wong untuk berteduh. Ngajar buat macam halte bus di sana tu buatnya untuk berteduh. Kalau di negeri Arab banyak, karena daerah itu panas. Dan macam-macam. Jadi memikirkan masa depan adalah memikirkan ma ba'dal maut, apa yang setelah kita mati nanti, persiapan kita di kuburan kita. Ada bantal tak? Ada kasur tak? Ada pengharum tak? Ada makanan yang lezat tak? Ada yang minuman yang segar dingin tak? Terang tak? Macam kita di dunia, kita hijau ke kalau punya duit tu kan. Sampai kamar tu memang jadi kepecah di hotel. AC, karpet, ambal tebal, kasur mewah, ada kulkas, kedap suara, TV besar. Wah, ada kan. Kamar mandi juga bilik. Jadi gajo, dah galak pintu tu. Ya. Nah, persiapan itu pun kita siapkan untuk ma ba'dal maut. Bahkan kita ngajarkan untuk orang tua kita kalau baca. Orang tua kita yang sekarang ini kita tahu, abang tu dah kata amal gini ni. Maklum berat jago orang kampung. Baca baca Quran, alhamdulillah ada banyak amal. Kita ngajar ke sekarang, buat ke rumah mewah. Buatkan rumah yang sejuk bagaikan istana di alam kuburnya. Kita nyari duit bergebuk, sedekahkan untuk dia pahalanya. Kita segak duduk ibadah, kita baca Quran berbanyak, tasbih, salawat dan lain-lain, kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita. Maka mereka mendapatkan kenikmatan itu berkat anak yang saleh. Wal ahmak, Nabi ngomong, adapun wong ahmak, Nabi yang ngomong bahasa ini pakai orang kita orang Palembang dengan ahmak. Man ittaba'a nafsahu hawa, wong yang meloi hawa nafsu. Dan wa tamanna 'ala Allah al-amani, tapi dia berharap hebat pada Allah, berharap surga, berharap syafaat Nabi, berharap ampunan dosa. Ya, tak tanggung-tanggung masuk surga tanpa hisab. Kilat, instan. Tapi beramal tidak, berbuat kebaikan tidak, bahkan terus melakukan dosa dan kesalahan. Ini namanya ahmak, panjang angan-angan. Nas'alul afiyah. Wa'lam anna gaulaka hadha yudahi gaula man yuridu ay yasira faqihan fi ulumuddin washtaghala bil batalah. Ucapan seperti tadi ketika orang itu senang bermaksiat, berdosa, dah apa? Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penyayang. Itu bakal dapat syafaat Rasulullah. Ini akan menyesatkan, terutama untuk orang-orang yang pengen mencapai kedudukan yang tinggi. Akhirnya tak punya semangat dia, sama baiklah kakek dapat ampunan dosa juga, tak perlulah kita nak minta, nak taubat benar-benar, nak istighfar, nak ibadah, nak apa. Dicontohkan beliau seperti orang yang hendak tafaqquh fid din, akhirnya lemah semangat gara-gara macam itu. Anna gauluka hadha yudahi, menyembelih atau merusak. Gaulu man yuridu ayyasira, ini akan merusak, membunuh semangat orang-orang yang kepengen menjadi orang yang faqih, orang yang berilmu. Fi ulumuddin, menguasai ilmu agama. Washtaghala bil batalah. Wa qala innallaha karimun rahim qadirun ala an yufidha ala qalbi minal ulumi ma afadahu ala qulubil anbiya'i min ghairi juhdin wa tikrarin wa ta'li wa ta'liqin. Ucapan ini ikhwan akan merusak, sama seperti hanya orang yang pengen belajar, nak semangat belajar, lalu dia ngomong, sudahlah kamu tak usah susah-susah gini. Kaki Allah kalau ngendai kamu pintar-pintar dah.
Allah mampu menjadikan kau pintar tanpa belajar. Bagaimana Allah telah memberi kita kepada nabi-nabi. Biasa-biasa baik. Tak usah nyiksa diri sampai nak belajar siang pagi malam. Benar tak Allah tu mampu? Benar. Allah bisa menjadikan dia pintar? Benar. Tanpa belajar? Bisa, benar. Tapi ucapan ini akan membunuh semangat orang itu. Belum tentu dia dapat itu, walaupun Allah mampu. Kalau Allah mampu benar, tapi kau dapat belum tentu. Sama seperti tadi, Allah ampuni dosa, benar. Allah Maha Pemaaf, benar. Tapi kau belum tentu diampuni Allah, belum tentu dimaafkan Allah. Fahuwa kagauli man yuridu malan wa tarkal tijarah wa tijarah wal kasab ta'attal. Sama juga dengan orang pengen dapat duit, dapat rezeki. Sudahlah repot gini nak nyari duit itu. Kalau rezeki bagi kita pasti datang dewek. Mengeluarkan dalilnya pula. Imam Abdullah Haddad ngomong, alladzi gusinna hasilil ladaik alladzi la yarik la yati. Kalau sudah bagian kau pasti datang. Dia tak usah lagi nak kita berebut nyari duit. Biasa baik, kita nak banyak kami zikir, banyak kami begitu. Kaya datang dia. Oh, dah cak itu loh. Begawi, berusaha. Kalau kau pengen dapat duit banyak. Memang maaf ikhwan, minta maaf. Kalau ente ngandalkan dari majlis, duduk berajin langgar, ada rezekinya. Kalau kau masih bujangan. Kau kata duduk di langgar, ada teriak, pergi jatuh, tahlil, pergi tahlil, dapat, dah jatah makan malam, ya, besok ngejar ke besok pagi pula. Kalau kau bujangan, tapi itu pun maaf, tidak mulia. Yang mulia itu yang berusaha, dan dengan usaha itu Allah bukakan pintu ampunan begitu banyak, pintu pahala begitu banyak. Walaupun hakikatnya rezeki itu kalau kau berusaha dan tidak berusaha, semak mana yang sudahkan ini Allah, semua itu pasti dapat. Ente tak berusaha, ente berusaha, apa yang bakal datang hari ini yang sudah dicatatkan Allah pasti bakal datang. Tapi usaha itu akan mendatangkan pintu-pintu keberkahan. Pahala dapat banyak. Macam Rasul pernah mengatakan, tidaklah seorang suami yang mencari rezeki yang halal untuk anak bini, untuk keluarganya, pulang dalam keadaan capek letih, lalu di malam hari dia tidur, kecuali sebelum dia bangun dari tidur, dosanya diampunkan Allah. Nah, kalau kita duduk manis baik, maaf, ngandalkan juaan orang tua, ngandalkan juaan orang tua. Lebih parah lagi, ngandalkan ngental apa yang dapat dari bini. Alhamdulillah, anak tak repot nyari rezeki. Bini anak, ngejuk anak, mertua anak, ngejuk anak. Oh, ibu janian kau ini. Sehari kau ngejuk bini kau ngejuk mertua kau, ngejuk orang tua kau itu. Ya kalau memang orang tadi takdirkan seperti itu, okeylah. Tapi kau harus super hebat ibadah. Bukan justru cagak-cogok, telantang luntung, habis ke duit bini, habis ke duit mertua dan mertua, bukan. Kalau memang ditakdirkan Allah, subhanallah, bini kita anak orang kaya, baknya ngomong sama bini kita, itu Ustaz Cuki itu dah usah nyari duit. Kau sama laki kau tu Ustaz Cuki itu pokoknya bak kalau nanggungnya. Nak sekolah di mana nak kebak kalau pokoknya kamu tak usah repot ke diri kamu, nikmat dia apa yang ada ni. Maka anda bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Nah, bentuk syukurnya apa? Bukan makan tidur ngamuk ke perut. Tapi apa? Alhamdulillah, aku dibebaskan Allah dari mencari rezeki, aku akan mengetuk pintu Allah dengan memuji Allah. Ngaji juz Quran 5 juz sehari, selawat 5,000, berdoa, zikir, hidup ke sunnah. Cak itu bukan makan tidur lantang lentung. Ngepul kasep tiap hari, paspus. Rokok dapat membunuh ya di kotak tu. Ya, rokok dapat membunuh. Nah, itu yang bakal mati. Kenapa rokok dapat dia? Bukan meli. Kalau rokok meli tak mati nanti. Kalau rokok dapat hati-hati. Mati. Kan kotak itu kan, rokok dapat membunuh. Rokok dapat. Kalau meli dah.
Jadi jangan galak bersejah. Setiap mentu dah ngokok, makanya budaya ngokok. Ambek rokok dapat. Cepat mati. Dapat dari mentua, dapat dari wong tua. La ilaha illallah. Ala kulli hal. Jadi itu ucapan seperti itu, pemikiran seperti itu memang benar, tapi aradul batil. Betul, memang Allah mampu memberi kita rezeki. Allah mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki untuk kita. Tapi apakah Allah mau melakukan itu untuk kita? Macam tadi, maaf ya, kalau ente bujangan tak jadi masalah. Ente tidak dapat tahlil kosong, kata yang meninggal. Dah 2 minggu kita meninggal, kata tahlilan, minum banyak ledeng cukup. Kalau ente bujangan. Tapi kalau ente punya anak bini yang butuh dinafkahi, tak bisa. Ente harus mencari rezeki. Nah, lewat mencari rezeki itulah pahala di Allah sehebat yang tadi. Belum bangun tidur, dosa kita lah diampuni Allah. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan ada beberapa jenis dosa yang tidak terampuni lewat salat, lewat istighfar, lewat puasa, lewat bla 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 bla, tapi terampun ke dosa itu lewat capek letihnya seorang suami mencari rezeki yang halal buat keluarganya. Sallu ala Nabi. La ilaha illallah. Fahuwa kagauli man yuridu malan wa tarkul tijarah. Zira'ah wa tijarah, zira'ah wa tijarah wal kasab wa ta'gul qala innallaha karim wa innahu khaza'inus samawati wal ard. Sudahlah, tak usah repot mencari rezeki, nyantai bagi kita ni. Kalau bagian kita pasti ada. Allah tu Maha Kaya. Kekayaan Allah meliputi langit dan bumi. Masya-Allah, makrifatnya tinggi. Ya. Tidak usahlah kita nak nyari rezeki, duduk manis bae, kaki datang dah. La ilaha illallah. Wa huwa qadirun ala yu'tiyani ala kanzin min al-kunuz fastaghni bihi 'anil kasab. Wa qad fa'ala dhalika fi ba'dil ibadihi. Jadi ucapan seperti itu benar. Allah mampu, Allah bisa memberi. Tapi tidak semua orang diperlakukan seperti itu, dan kita tidak tahu kita ni model bagaimana. Yang dianjurkan oleh syariat Allah dan sunnah Rasulullah, al-harakah barakah. Bergerak akan muncul keberkahan. Bergerak akan datang rezeki itu. Walaupun sekali lagi kita punya keyakinan, seyakin-yakinnya rezeki itu kalau sudah bagian kita datang itulah. Walaupun tidak kita kejar, tidak kita bebas, bahkan dia boleh ngejar kita. Cuma kita kan tidak tahu. Dan Rasul nyuruh kita mukmin gawi ahabbu ilallah min mukmin dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu nampak dengan bekerja, berusaha, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di pojok itu lebih mulia dari tangan di bawah. Ini isyarat kalau Nabi nyuruh kita jangan milih yang merendahkan derajat kita. Cari al-kasab, berusaha walaupun hasil tetap apa yang ditentukan Allah. Bukan dengan hasil itu akan kita dapat dengan usaha kita tadi. Ya, ada orang berusaha mati-matian dapat sedikit, ada orang usaha sedikit dapat banyak, itu kehendak Allah. Ada orang tanpa usaha datang, ada orang berusaha tak dapat apa-apa, itu sudah ketentuan Allah. Tapi kita disuruh berusaha. Fa'anta idza sami'tal kalam hadain rajulain istahmadhuma wasakhirat minhuma. Kau, kata Imam Ghazali, kalau dengar ucapan wong tadi, masalah ilmu gek datang dewe, rezeki gek datang dewe, ngapo nak repot nak capek-capek. Allah tu mampu ilmu yang ada para nabi kepada kita. Allah mampu datang rezeki untuk kita. Maka kalau kau dengar nasihat itu, memang nasihat itu benar, kau bakal terpeleset dan jatuh dan celaka. Wa in kana ma wasafahu min karamillah wa qudrati haqqan wa sidqan fakadzalika
yadhaka 'alaika arbabal basair fid din idza talabtal ma'rifata min ghairi sa'i laha. Maka kita akan dipandang hina oleh orang-orang yang mulia, yang telah berusaha bermujahadah dengan mencapai cita-citanya dengan berusaha. Wallahu ta'ala yaqul laka wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Bukankah Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali dengan apa yang dia usahakan di akhirat terutama. Untuk yang dapat derajat tinggi, ya dah bisa nyantai ibadah banyak kan. Perkara masuk surga memang dengan rahmat Allah, tapi derajat di surga dicapai dengan iman dan ketakwaan, dengan ibadah. Wa yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu bakal diberikan balasan, ganjaran, upah tergantung dengan apa yang kamu kerjakan. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Nanam sepetak dapat sepetak, nanam sehektar dapat sehektar, nanam 10 hektar dapat 10 hektar, tergantung apa yang kita usahakan. Semua itulah yang kita dapatkan. Jadi jangan berbuat sedikit nak berharap banyak. Akal kita urusan dunia beda nyambung, apalagi untuk akhirat. Wa yaqulu azza wa jalla innal abrar la fi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu dalam kenikmatan. Dunia nikmat, di alam kubur nikmat, di akhirat pun nikmat. Wallahu a'lam bis-shawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab, ikhwan rahimakumullah, jazakumullah faqakumullah. Mengingatkan dan kita selalu saling ingat ya, dengan keadaan yang sekarang ini, keadaan politik semakin panas dari tingkat elit sampai tingkat presiden, sibuk, heboh, repot, ribut. Maka ikhwan rahimakumullah, kita mantapkan diri kita. Silakan ente nak mak mano, tapi jangan sampai hal-hal seperti ini membuat kita jadi lalai sama Allah. Jangan sampai menjadikan kita lalai sama Allah, apalagi sampai ngerusak hubungan kita sama Allah atau sesama manusia. Terutama maaf kamu yang jadi tim sukses, ya, gara-gara ente jadi tim sukses si fulan, ente nge-say di grup muji si fulan, ketemu kawan kita yang tidak cocok, dia buang lain lagi yang disukseskannya. Hebut kita, hebut di grup, akhirnya putus silaturahmi, ujung-ujungnya saling kata. Biasa ketemu di majlis, tak lagi ke majlis, dua-duanya tak ke majlis. Ngapa? Unyam aku pergi ketemu si Ujul, jadi si Ujul, aku nak kalau aku si Unyam aku pergi ketemu si Ujang. Inilah mental. Sikapnya juga depan lorong mangga, sikap juga depan lorong kedol saja. Bu, jangan sampai yang ada sekarang membuat kita pecah. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tak lama lagi hari Natal. Hari Natal dijatuhi. Nah, Natalan tak pernah kita melarang mengganggu siapapun orang kafir Nasrani untuk melakukan Natalan. Nah, sekarang mungkin sini perlu aku sampaikan, tadi sudah disampaikan juga, bagaimana kita menyikapi keadaan yang ada sekarang kali itu bersentuhan dengan kita. Kita punya kawan akrab, kawan bisnis, ternyata dia bukan muslim, Nasrani. Atau kita punya atasan yang bukan muslim, Nasrani. Mereka Natalan. Nah, kita, oh Jul, jangan lupa pergi kau ke rumah Natalan ke rumah pandang ada pempek, ada ini bla 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 sebutnya. Akrab sama kita. Atau dia majikan kita. Nah, mana kita nikapnya? Ikhwan rahimakumullah, yang seperti ini kita tidak ekstrim, ya. La tafrid wala ifrat. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu melonggarkan. Jangan terlalu kencing, jangan terlalu longgar. Hukum bersilaturahmi dengan orang muslim boleh dalam Islam.
Cuma kita pastikan dulu kira-kira dia ngundang kita ini untuk sekedar duduk ramah tamah makan baik senang-senang. Apa ada ritual-ritual agamanya? Kalau ada ritual agama jangan datang, cari waktu lain. Tidak, Beb, dia open house, muka rumah hari Senin Natal, Selasa, Beb, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ya sudah, datang silaturahmi. Niat menyambung silaturahmi sama kafir, tidak apa-apa. Nah, ketika datang, tidak usah ngucap selamat Natal, salaman mengencot. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Nah, itu. Atau pakai yang biasa kamu pakai di kantor, pagi Pak, sore Pak, malam Pak. Tidak usah selamat Natal. Duduk. Sekarang masalah makan dan minumnya. Berhati-hati, tanamkan sifat wara. Kita tahu kawan kita ni, bos ini, kawan kita atau bos kita ni uang yang alhamdulillah dalam perdagangannya yang dilakukannya bukan yang dilarang syariat. Dia berdagang biasa pecah uang kebanyakan. Maka kita bisa pastikan dengan kacamata Islam, rezeki dia ni halal. Walaupun dia uang kafir. Ada muslim rezekinya haram. Ya, ada orang kafir rezekinya halal, ada orang muslim rezekinya haram. Yang mana yang tidak makan makanannya? Orang kafir yang rezeki halal daripada orang muslim yang rezekinya haram. Ini masalahnya bukan masalah kafir dan muslim, masalahnya halal dan haramnya. Sekarang kita tahu dia ni kafir tapi rezekinya halal. Maka kita kerucutkan lagi, di-sharing lagi, di-kompres lagi, diperhatikan, diselidik lagi dari makanan yang terhidang itu. Yang mana yang boleh ku makan, yang mana tak boleh ku makan. Kalau kita pakai kaidah wong awam, selagi tak tahu memang asli itu haram, boleh galau. Tapi kita disuruh dididik untuk punya sifat wara. Maka yang meragukan tinggalkan, kata Nabi. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ada kue basah, ada pempek, ada laksan, ada ayam bakar, ada buah-buahan, ada biskuit kalengan, ada minuman botol. Yang kira-kira jelas halal yang mana? Biskuit, minuman kalengan, buah-buahan. Tidak dibuat oleh dia. Pabrik, mereknya jelas. Nah, model macam ini. Ya, jelas ini bukan buatan dia. Macam ini buah-buahan yang samping ini jelas bukan buatan dia, halal. Dengan catatan pertama, memang sumber rezeki dia bukan dari yang haram. Kalau muslim sumber rezekinya dari yang halal, yang haram, dia jangan kita makan walaupun dia muslim. Nah, ini orang kafir tapi rezekinya semuanya halal, boleh kita makan. Nah, yang namanya pempek, laksan, celimpungan, kalau pacak dihindari. Kecuali ente tahu ni yang di mana dia beli pempek itu. Dia mesen model tu di mana, nasi minyak tu mesen di mana, ayam tu di mana dia belinya. Kita tahu sumber jelas. Di kotak tu ada, merek tokonya kita tahu ini toko muslim. Misal, ya, makanlah, nak ngehoji. Tapi kalau tak jelas, jangan. Makan yang jelas halalnya. Itu. Terakhir mak mana kalau dengan je angpau, Bib. Nah, bab angpau ni jangan tolak. Kalau memang kita tahu dia dari rezeki yang halal, boleh. Ya, tunjuknya, terima kasih. Dia bersukacita, lebaran tunjuk macam kita kalau orang kafir datang lebaran kita tunjuk tak apa. Semua beda loh. Kita punya prinsip, mereka tak punya prinsip. Kalau dia melok majlis macam ini, tidak bakal kita usir. Tapi kita melok majlis dia, mahab baik, tak boleh. Tak ada ceritanya muslim untuk ikut ibadah orang kafir. Tapi orang kafir melok ibadah kita, jatuh selagi tak ngaco, selagi tak nganggu. Kita nak pakai baju terkelas, jangan, haram hukumnya. Kalau dia nak melok kita lebaran pakai sarung, silakan, yang penting bukan tujuan untuk menghina. Hakada. Ya, ada aturannya. Kemudian untuk masalah tahun baruan mungkin tak perlu saya jelaskan, sudah sering disampaikan. Ya, mungkin juga ada kesempatan mungkin minggu depan kita bisa bahas lagi. Untuk tahun baruan juga tak usah disiapkan, tak usah disambut. Kamu sambut tak sambut dia pasti datang juga. Tak usah disambut, apalagi sampai nak mengeluarkan biaya, apalagi diiringi dengan sesuatu yang sifatnya kemaksiatan. Nasallallahu alaihi wa
salam. Mungkin ini saja yang pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan Allah kembali pada malam Kamis yang akan datang insyaallah taala. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadul adzan muadzin. Adzan insya